Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azaki Latamu Bolon dengan NIM 0104211028 dengan jurusan Manajemen Dakwah semester 4, memenuhi untuk UAS hadis tematik dengan dosen Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu pengertian hadis dan hadis tematik. Pertama, pengertian hadis. Hadis secara harfiah berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim, sesuatu yang lama, atau qarib, dekat, lawan kata dari ba'id atau jauh, dan khabar atau berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Yang kedua, ada hadis metode tematik. Metode tematik disebut juga dengan metode maudu'i, yang mana metode maudu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditentukan, kemudian disusun dengan sesuai asbab al-wurud dan pemahamannya disertai dengan penjelasannya. Pengertian maudu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengajian dalam masalah tertentu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hadis tematik. Yang pertama itu ada jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Kemudian yang kedua ada prinsip memahami hadis secara tematik atau maudu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Soal yang kedua ada penjelasan tentang hadis tentang ihsan dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus dari Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala inna Allah katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabh wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlaku baiklah dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasap pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya, riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut adalah merupakan hadis agung yang mengumpulkan pokok-pokok agama secara umum. Berlaku baik dalam perbuatan itu adalah sesuai dengan syariat dan akal, dan ini berkaitan dengan kehidupan si pelaku di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah kebijakan dalam terhadap dirinya, badannya, keluarganya, saudaranya, miliknya, dan orang-orang. Yang kedua adalah iman, yaitu amal kalbu, dan Islam, yaitu amal anggota badan. Adapun sebab dikeluarkannya hadis ini adalah untuk mengoreksi perbuatan kaum jahiliyah yang biasanya berlaku kejam dan dalam membunuh, yaitu dengan memotong hidung, tangan, dan kaki, dan yang serupa dengan itu. Dan mereka dahulu kalau menyembelih menggunakan pisau tumpul atau tulang atau bambu dan yang serupa dengan itu, yang dapat menyakiti hewan sembelihan tersebut. Karena itulah Rasulullah SAW lalu memerintahkan supaya bersikap lembut dalam segala sesuatu. Selanjutnya, hadis yang kedua adalah hadis tentang profesionalisme. Hadis tentang etos kerja yang berupa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang yang bekerja dengan profesional. Disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah, rawahu Tabrani wal Baihaqi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891 dan Baihaqi nomor 334. Selanjutnya yang ketiga adalah hadis tentang public relation. Disebutkan an ansin anin nabiyina sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lahi ma yuhibbu li nafsih. Yang artinya dari Anas
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai keluarganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sepanjang dalam hal kebaikan, saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya saudara kandung, saudara seayah ataupun seibu, akan tetapi lebih luas lagi mencakup saudara sesama manusia. Yang keempat, ada hadis tentang kewajiban berdakwah, disebutkan dalam hadis Sahih Muslim nomor 677 yang tentang kitab sholat sedang dalam memperpanjang bacaan dalam sholat yang bacanya dikeraskan ataupun tidak. Disebutkan qala nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawari bi Makkah faqana idza shalla bi ashabi rafa'a sautah bil Qur'an fa idza sami'a dzalikal musyrikun sabbul Qur'ana wa man anzalah wa man ja'a bi faqala Allah ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala tajhar bi salatik fayasma'al musyrikun qira'atak wala tukhafit biha an ashabika asmi'uhum Quran wala tajhar, yang artinya kalau Rasulullah SAW melihat sesuatu yang terjadi pada kaum wanita atau sekarang, niscaya beliau menghalangi mereka menghadiri masjid sebagaimana kaum perempuan Bani Israel dilarang. Perawi berkata, aku berkata kepada Amrah, apakah kaum wanita Bani Israel dihalangi pergi ke masjid? Dia menjawab, iya, telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab yaitu As-Saqafi, dia berkata lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Amru An-Naki telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dia berkata lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dia berkata lewat jalur riwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus, semuanya meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id dengan isnad ini. Hadis semisalnya. Hadis yang terakhir adalah hadis tentang siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha mengubahnya, disebutkan dalam hadis Sunan An-Nasa'i nomor 4923 kitab iman dan syariatnya, yaitu tentang pemeluk keimanan satu sama lain mempunyai kelebihan yang dikatakan dalam qala Abu Sa'id Khudri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a munkar faghayyarahu biyadihi faqad barri'a wa man lam yastati' ayyughayyarah biyadihi faghayyarah bilisani faqad bari'a wa man lam yastati' ayyughayyarahu bilisani faghayyarahu biqalbihi faqad bari'a wa dzalika adhaful iman. Saya mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran kemudian ia merubahnya dengan tangannya, maka sungguh ia telah berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Dan orang yang tidak mampu untuk mengubahnya dengan tangannya kemudian mengubahnya dengan lisannya, maka sungguh ia telah berlepas diri. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengubahnya dengan lisannya kemudian ia mengubahnya dengan hatinya, maka sungguh ia telah berlepas diri, dan itu adalah hal selemah-lemahnya iman. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.